Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan kembali ngasal matematika terkait pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di sini ada 4 ya, ada x plus y kurang dari sama dengan 6, ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, ada x lebih besar sama dengan 1, dan y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus bisa menggambarkan garisnya dari setiap persamaan. Gimana caranya? Nah, caranya bisa kita lakukan yang namanya kita mencari titik potong dari garis tersebut terhadap sumbu x dan sumbu y. Bisa kita buat tabel misalnya. Jadi ada XY, kemudian kita buat masing-masing 0, lalu kita cari 0, kalau X nya 0 Y-nya berapa, kalau Y nya 0 X nya berapa. Kita mulai dari yang pertama, misalnya yang pertama yang ini, X plus Y kurang dari sama 6, kita ubah jadi sama dengan dulu. Kalau kita X nya ganti jadi 0, jadi X nya kita tutup, maka Y nya jadi berapa? Jadi 6 ya, 0 tambah Y sama dengan 6, maka Y nya sama dengan 6. Selanjutnya, kalau misalnya Y-nya 0, X-nya berapa? Sama, 6 juga. Berarti dari sini kita punya dua titik. Bacanya dari atas ke bawah, ada 0,6 dan 6,0. Kemudian kita lakuin juga untuk yang kedua. Kita bikin tabel lagi. Kita buat masing-masing 0 lagi. Sekarang kita tutup X-nya. Kalau misalnya X-nya 0, maka jadi 3Y sama 12. Maka Y-nya jadi 3-nya pindah jadi 12 bagi 3 jadi 4 ya. 4. Sedangkan kalau kita tutup Y-nya jadi 2X sama 12, maka X-nya sama dengan 6. Jadi kita punya dua titik 0,4 dan 6,0. Lalu kita gambarkan di koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y, lalu kita plot titik yang pertama dulu, lalu lanjut yang kedua. Yang ketiga sama keempat perlu nggak dibuat seperti tabel yang 1 dan 2 nyari titik potongnya? Nggak perlu ya, karena kalau misalnya cuma ada satu variabel bisa kita langsung gambarkan di koordinat kartesius. Oke, titik potong yang pertama 0,6 sama 6,0. X-nya 0, Y-nya 6. Misalnya di sini sama 6,0. Jadi kita punya dua titik. Ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu untuk membuat garis tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut. Oke, ini yang pertama. Sekarang yang kedua 0,4 berarti di sini sama 6,0 juga ya di sini. Lalu kita tarik lagi garisnya. Ini yang kedua. Oke, berarti kita bisa dapati bahwa ada titik potong di 6,0 ya. Karena kita dapati bahwa ada titik potong di 6,0, maka kita nggak perlu lagi nyari titik potong antara dua garis. Kalau misalnya belum ketahuan titik potongnya gimana? Kita harus cari dulu. Carinya dengan cara eliminasi substitusi. Untuk caranya gimana bisa cek di video terkait menyederhanakan atau menyelesaikan persamaan linear ya. Eliminasi substitusi yang SPL Devi. Jadi kita bisa hitung, lalu kita samain yang X-nya sama, Y-nya sama. Nanti setelah dieliminasi nanti dapat X-nya 6, Y-nya 0. Oke.
Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga itu X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau X aja yang sebelah kiri berarti itu sejajar dengan sumbu Y. Gimana maksudnya? Kita tulis angka 1 di situ. Ini angka 1. Kemudian kalau X lebih besar sama dengan 1 berarti kita tarik garis yang sejajar sumbu Y. Kemudian kalau lebih besar sama dengan berarti ke arah kanan ya. Kemudian yang terakhir Y lebih besar dengan 0. Kalau Y aja berarti sejajar sumbu X, karena di situ angkanya 0 berarti ya sumbu X itu sendiri yang merupakan garis ke-4. Jadi kita punya 4 garis, udah kita gambarkan. Sekarang bagaimana cara kita menentukan daerahnya. Yang pertama, kita mulai dari yang 3 dan 4 dulu ya, biar lebih mudah. Yang ketiga, itu kan tadi lebih besar sama dengan, berarti ambil yang sebelah kanan. Biasanya diarsir. Teman-teman boleh kalau misalnya mau arah sebaliknya, maksudnya yang diarsir itu yang tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu yang tidak terarsir juga boleh. Lalu yang ketiga, ini yang keempat. Berarti gak mungkin di sebelah kiri dan sebelah bawah. Lanjut ke yang pertama. Yang pertama itu tandanya kurang dari sama dengan. Nah, caranya adalah dengan cara uji titik. Paling gampang kita ambil titik 0,0. Kalau kita masukin 0,0 ke persamaan 1 dan 2, apakah dia memenuhi atau tidak? Contoh, kita masukin ke X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kalau kita masukin ke sini jadi 0 tambah 0 jadi 0 ya. Apakah 0 kurang dari sama 6? Iya ya, 0 kurang dari sama 6 betul. Karena betul berarti memenuhi. Karena memenuhi jadinya diarsirnya ke bawah. Atau yang memenuhinya ke bawah. Seperti pada gambar ya. Yang satunya lagi sama. Kita masukin 0 dan 0. Hasilnya sama ya. 0, 0, 0 juga kurang dari 12. Berarti yang merah pun sama. Oh ya, kebalik yang atas tadi yang merah ya harusnya. Jadi ini untuk yang pertama yang warna merah, yang kedua yang warna biru. Oke, berarti kita cari daerah himpunan penyelesaian yang terarsir oleh semuanya. Kalau kita perhatikan dari keempat garis, yang terarsir itu yang di sini. Ya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang berbentuk segitiga ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya untuk soal ini memang dalam bentuk gambar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari gambar berikut. Beda dengan soal sebelumnya, kalau soal ini itu dibalik dari gambar, kita tahu daerah himpunan penyelesaiannya, yang ini, lalu kita tentuin persamaan garisnya, pertidaksamaan garisnya gimana. Caranya pertama sama ya, jadi kita balik. Kalau kita perhatiin, daerahnya itu dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk yang sumbu X tadi apa? Berarti Y aja kan? Jadi Y lebih besar sama 0. Lalu yang sumbu Y, kalau Y aja berarti X ya. X lebih besar dengan 0. Kita udah punya 2. Sekarang kita cari 2 lagi. Gimana caranya? Nah, di sini kita dikasih tahu ada titik potong antar kedua garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari titik ini gimana cara kita cari pertidaksamaan garisnya? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan rumus berikut. Jadi ada rumus ya khusus untuk mencari persamaan garis. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau di sini gimana? Berarti untuk yang pertama, yang ini sebagai gambar, berarti ada 2 titik ya. Yang pertama, yang ini dulu 4,0 sama 0,6. Yang kedua, yang ini ada 2 titik juga, ada
8,0 sama 0,4. Nah, jadi ada dua. Masing-masing kita masukin keduanya ke sini untuk mendapatkan persamaan garisnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, 4,0, 0,0, 0,6. Berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi yang pertama Y min 0 per 6 min 0 sama dengan X min 4 per 0 min 4. Oke, Y min 0 jadinya Y per 6 sama dengan X min 4 per 0 kurang 4 min 4. Kalau kayak gini seperti biasa kita kali silang. Nanti kita dapat jadi min 4Y sama dengan 6X kali pelangi ya. 6X min 24. Jadi kita pindahin semua. Yang 4 min 4 nya pindah, yang min 24 nya pindah. Jadi 6X plus 4Y sama dengan 24. Jadi kita tukar posisinya. Awalnya min 4Y nya pindah ke kanan. Terus penulisannya dibalik, kita tulis yang kanan dulu, baru yang kiri. Kita yang pertama. Sekarang untuk tandanya gimana? Kayak yang tadi ya, kita uji titik 0,0. Karena 0,0 ini adalah kata 0, 0 itu lebih kecil daripada 24, maka tandanya jadi kurang dari. Yang kedua juga sama, kita masukin dulu. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y min 0 per 4 min 0 sama dengan X min 8 per 0 min 8. Jadinya Y per 4 sama dengan X min 8 per min 8. Lakukan yang sama, kali silang. Jadi min 8Y sama dengan kali pelangi 4X min 32. 8 kali 4 ya. Berarti kita lakukan yang sama, pindah-pindah. Jadi 4X plus 8Y sama dengan 32. Karena sama ya, kalau kita masukin 0,0, 0, 0, jadi 0 sama 32 itu 0 lebih kecil. Jadi tanya lebih kecil sama dengan. Jadi jawabannya ada 4 ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Jadi ada 4 jawabannya. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja DM ke fastlearners.id. See you in the next video. Bye-bye.